Ya, hari ini tanggal 6 bulan 5 ya, bulan Mei. Saya punya yang harus kita perhatikan adalah Dewa ya, Dharma Henwa Tbk, minyak gas dan batu bara syariah gitu ya. Ini PT Dharma Henwa Tbk adalah perusahaan yang beraktif di bidang kontraktor pertambangan energi. Lini usahanya mencakup kontrak alat berat, kontrak aktivitas pertambangan, kontrak pengupasan bumi, konstruksi sipil, dan pemeliharaan. Lengkap ya, tapi yang berhubungan dengan pertambangan. Nah, yang menariknya itu sebenarnya satu ini. Kalau orang lain kan kadang-kadang kalau di masyarakat sudah beredar itu jadi sosok yang menakutkan ya. Tapi saya bukannya masalah itunya sebenarnya. Ini ditakutkan sama pada retail atau yang lainnya yang berhubungan dengan fundamental ataupun apalah. Nah, kita akan belajar bagaimana, kita akan menyaksikan intinya ya. Ini saham yang sudah banyak beredar di masyarakat, pergerakannya bagaimana gitu ya. Nah, seperti itulah yang akan kita pelajari untuk hari ini ya. Tapi mudah-mudahan membawa nilai positif ya. Ada Goldweb Capital Limited 17,4%, Jurid Aset 11% pengendali ya, dia sebagai pengendali. Dari bulan Januari nih banyak yang caw ya, hanya tahun 2023 aja banyak yang masuk, tapi di bulan Januari, Februari, Maret banyak yang terutama terutama bulan Januari hampir 2000-an yang caw ya. Ini termasuk saham bagian juga ya, dari tahun 2007. IPO-nya 335 ya. Terus holding composition-nya lokal paling banyak ya. Yang 71% itu dikuasai sama lokal. Kita lihat lokal siapa yang punya. Di sini terdeteksi 53,7% adalah individu. Ada perusahaan 4,8%. Foreign, kita lihat foreign. Foreign ada perusahaan 11%. Terus 2,72-nya itu bank dan lain-lainnya 17%. Jadi korporasi yang banyak ya. Bid offer, kita lihat bid offer nih. Tebal-tebal ya, bid offernya tebal-tebal. Jadi ini yang menggerakkan emang harus punya duit gede gitu ya. Dari open 60 di up ke 61, diturunin ke 58, 3 tik aja. 58, 59, 60, 61. Berarti 4 poin. 4 poin itu harus bisa bergerak sampai 10 miliar. Artinya ini emang butuh market maker yang bernyali besar dan berduit besar. Ya, makanya saya tertarik dengan materi seperti ini untuk dipelajari sebenarnya ya, untuk dipelajari. Kok bisa saham yang udah banyak berada di masyarakat bisa menguntungkan gitu kan, tapi bisa merugikan juga gitu, tapi bisa di up juga, bisa di down juga. Kita lihat di insidernya. Insider sejak tahun 2019 tidak ada lagi yang keluar dan masuk ya. Kita lihat finansial harus, karena emang saham yang bersiko itu harus dilihat dari ekuitasnya sekarang gitu ya. Kita ini anualkan ya, 3 tahun, kita ambil 3 tahun, 3,8, 3,9, 3,2. Tahun 2022 itu bagus, 2023-nya yang turun ya ekuitasnya. Ya kalau kalian mau gali ya silahkan aja gali ya. Takut kelamaan. Ini juga ngebahas seperti ini aja agak lama ya. Kita lihat net income-nya bagus, positif ya semuanya ya.
dibanding tahun sebelumnya ya. Nah, ini ada catatan di sini ya. Kita lihat catatannya apa, L. Kalau L mah biasanya laporan keuangan biasanya. Perusahaan terlihat belum mencapai laporan keuangan. Oh iya benar kan. Jadi tahu kuartal satunya belum dikeluarin. PE-nya 3,37 kurang baik. Book value banget ya 0,4. Cuman sayang PE-nya kurang baik ya. Terus ROI-nya juga 1 kurang baik juga, harusnya di atas 10. Kita lihat cash-nya ada 387 miliar. Hutang jangka pendeknya lebih besar daripada cash. Hutang jangka panjangnya ada 59. Tapi equity-nya 3,2 triliun ya. Ya masih bisa lah kalau punya aset kayak gitu. Dan seperti biasa, kalau emang perusahaan besar punya hutang seperti ini ya, yang penting mah jangan melebihi equity aja ya. Kita lihat revenue-nya. Saya ngacak-ngacak nggak apa-apa ya, biar ada kombinasi lah. Kuarter 4 ada peningkatan, kuarter 3 ada peningkatan, kuarter 2 ada peningkatan, kuarter 3 ada peningkatan. Bagus sebenarnya untuk tahun 2023 ya. Dia tidak bagi dividen ya. Oke. Nah, ini nih kita lihat di 5 tahun ya. Kita lihat di 5 tahunan. 2020 sempat kegocap, 2021 malahan 1 tahun lebih itu lihat diangkat ke 70-an ya. 70 cuman ditidurin lagi, baru tahun 2022 itu aktif. Jangan nyampe ke sini, turunin lagi ke sini, turunin lagi. 2023 dia sempat digocapkan lagi, terus diangkat lagi. Sekarang tahun 2024 ya. Kalau kita lihat dari gunung sama lembahnya, ini dari tahun 2002 nih, diangkat dulu, diangkat lebih tinggi, baru diturunin. Nah, ini dalam posisi habis ngangkat ya, tahun 2023 diangkat nih. Jadi ada kemungkinan ya, pertengahan itu dia diangkat nih. Ini juga sama nih, pertengahan itu diangkat ya. Nah, ini mungkin lagi diturunin lagi ya. Ini mungkin lagi diturunin lagi karena 2023 aja menyentuh 50, 2022 juga di sini menyentuh 50 ya, juga mendekati 50. Tapi lebih jelas lagi kita kenapa saya bilang ini, karena ini saham gocapan. Jadi teman-teman, kalau yang belum terbiasa dengan saham gocapan harus hati-hati aja ya. Kenapa harus hati-hati ya? Kalian mampu sabar enggak gitu menghadapi gejolak market seperti ini. Di sini bagus banget ya, bentuk gunung lembah ya. Terus dari bandar volume yang hijau ya, yang hijau yang ini nih, mulai dari sini nih, mulai sini nih udah akumulasi ya, dari bulan Januari tahun 2024 udah mulai akumulasi, kelihatan jelas. Tapi kalau poren dari bulan ini nih, dari bulan 25 Oktober tahun sebelumnya, akumulasinya sangat panjang ya. Kalau dia sekarang akumulasi lagi ya bagus berarti ya. Nah, teman-teman, seperti biasa saya selalu mempelajari candle yang hijau seperti ini nih, yang open gap bawah terus dia tarik ke atas ya, tanpa ada volume ya, tanpa ada isian bandar, tanpa ada isian poren. Ini sangat menarik kalau menurut saya. Kalau menurut saya ini, yang kalau kenal seperti yang seperti biasa ya, dia akan menyentuh sini gitu kan. Kapan waktunya kita tidak akan pernah tahu, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, tapi sudah dikasih tanda akan menyentuh sini ya. Sekarang di harga 60 dan area hijau, candle hijau bawahnya itu di area 56. Berarti tinggal 4 poin lagi menuju ke candle ini ya. Dan kebetulan juga di candle ini adalah support terkuatnya ya. Dia sideways di sini nih. Dan terlihat jelas di sini poren ketika sideways dia akumulasi ya. Nah,
Yang menjadi pertanyaannya, kapan ditaikinnya dan sampai mana? Nah, kalau menurut saya nih ya, karena ini yang banyak akumulasi adalah foreign. Kemungkinan kalau mau dia dikerek ke atas atau di markup harganya, otomatis si bandar harus beli dari foreign ya. Nih di sini lihat nih, 3 candle ini kan hijau nih, lihat bandar detektor nih, bandar detektor menunjukkan hijau, tapi lihat di sini foreign menunjukkan merah. Artinya benar kan, ketika dia mau ngangkat ke sini, si bandar itu harus beli dari foreign gitu ya. Dari bandar volume ini dari sebulan ini nih, 23 April ya, dia menunjukkan ada ke bawah nih, lagi ada pembuangan, dan sekarang yang nampung adalah foreign ya. Jadi perhatikan aja nanti ketika broker foreign udah mulai ngejual dan bandar volume juga menunjukkan ada akumulasi atau markup harga, mungkin di situ ada kenaikan. Sampai mana? Di sini ada candle merah. Berdasarkan pengalaman dan sejarahnya, candle merah ini harus tertutup di sini ya, harus tercapai ya. Dan yang terdekat mana? Nah, ini ada candle merah terdekat satu di 63, walaupun 3T kan lumayan. Di sini juga ada sedikit gap ya, dia tertutupnya tidak sempurna karena tertutup sama gap merah ya. Itu menurut saya ya, ingat, jangan ikut-ikutan saya ya, tapi perhatikan aja. Dan berdasarkan sejarahnya, lihat di sini ada candle merah ya, ada candle merah, sejarahnya ini tertutup ya, walaupun dengan candle merah lagi teman. Di sini ada candle hijau ya, artinya tertutup, dan ketika dia ada gap di sini maka tertutup dengan gap lagi. Ketika di sini ada gap lagi maka tertutup lagi di sini ya. Nah, sekarang yang belum tercapai adalah candle merah ini ya, sama candle merah yang ini nih, kecil sedikit sih sama gap di sini ya. Jadi pendapat saya tentang saham Dewa ini, secara fundamental PE-nya masih kurang bagus ya, cuman dari PBP-nya ini lagi under value ya. Terus satu lagi saya belum lihat broker summary-nya ya. Per hari ini yang kita lihat foreign yang akumulasi ya, yang nampung, bukan akumulasi ya, nampung. Ada si CC, BK, AK, DP, ini bagus ya, broker bagus semua ya. CC, BK, AK itu broker bagus. Kita lihat gross, apakah dia ikut jualan ya? Betul, ikut jualan, artinya dia jual beli ya di sini ya, makanya terdeteksi value-nya sampai ke 10 miliar. Kita lihat di sini domestiknya siapa yang menjual, ada si LG, ada si GR, ada si FJ yang nampung ya. Si FJ walaupun sini terdeteksinya tidak ada candle hijau, tapi di sini si FJ bisa jadi ini adalah bukan, istilahnya bukan broker domestik individu ya, mungkin mereka kawanannya ya. Kita lihat apakah si FJ beli bulat. Si FJ cuma ngeluarin 3,5 ribu lot, tapi si LZ, FZ, si LZ, si LG ngeluarin 520 ribu lot ya. Kita netkan, sini ada CP broker lumayan ya, NIKKPO. Jadi ini sedang ada penampungan harga ya, jadi waspada. Kalau menurut saya waspada, candle hijau ini dia menembus ke 56. Istilahnya begini, kalau dia menembus ke 56 contohnya ya, apakah dia akan di up atau ditahan atau dikebawahin? Tiga-tiganya punya kemungkinan. Misal nih, kalau market makernya yang baik,
atau market makernya yang udah pengalaman, 3 candle papan kalau turun agak panjang ya, minimal dia harus nahan hari keempatnya itu tidak kemana-mana, boleh diangkat sedikit, boleh turun sedikit, tapi intinya dia harus tidak kemana-mana dulu, minimal di harga terakhir ketiga candle itu ya. Contoh ini di sini nih, ini ada 3 candle nih merah. Nah, hari berikutnya dia ditahan di sini ya, makanya hari ini kan ini belum mencapai 3 candle yang sempurna ya, belum mencapai 3 candle yang sempurna merah, maka ini ada kemungkinan di bawah kerek ke 56 atau dia di kerek ke atas ya. Seperti biasa mungkin akan nutup ini dulu baru dia ke bawahin ya. Terus lihat candle di sini 3 nih, 3 ditahan dulu ya, walaupun diangkat. Cuman ada 1 2 3 ditahan dulu di sini kan, dia nggak kemana-mana dulu, baru diturunin lagi ya, seperti itu. Jadi lihat 3 candle merah ya, ingat 3 candle merah. Nih lihat sini nih, 3 candle merah, 1 2 3 ditahan dulu di sini kan, dia turunin lagi, ditahan dulu di sini ya. Kalau udah 3 candle merah itu kan harus ditahan. Itu terserah market maker apakah mau dikebawahin lagi atau ke atasnya, ini terserah mereka. Yang intinya kalau market maker yang sudah kawakan seperti itu, dia ngerti dengan teknik analisis pasti, karena yang melukis mereka ini kan market maker ya, yang melukis technical analysis market maker. Jadi kalau menurut saya ketika market makernya mengerti tentang technical analysis, maka dia sepertinya akan menyesuaikan dengan technical analysis gitu kan ya. Mudah-mudahan seperti itu, market makernya baik, jadi orang-orang technical analysis bisa menganalisis. Misal di sini ada support garis, misalnya kan kalau ini support garis ke sini, bila melewati garis ini, dari sini tarik ke sini ya, maka jebol support gitu, misalkan seperti itu. Nah, kalau dia nyembus MA10 sama MA20, kemungkinan dia uptrend ya. Nah, banyak yang beli di uptrend, banyak jual di uptrend, karena mungkin yang jual di uptrend mereka beli di support gitu kan, atau harga dia udah terkejar, daripada turun lagi mendingan dijual gitu, daripada nyangkut lagi mendingan dijual. Banyak kemungkinan ya kalau di sebuah saham itu. Jadi seperti itu teman-teman pendapat saya tentang Dewa. Hati-hati di 56 ya, terutama hati-hati di 56 karena udah menyentuh harga 56. Terus bandar volume terdeteksi ada distribusi, tapi poren yang nahan ya, yang nampung ya. Bagaimana dia cara Dewa ini diangkat ya, secara teori nih harusnya si bandar lah yang harus beli dari poren ya. 1 nih sama 2 ini ya terdeteksi ya, ini juga sama terdeteksi ya. Tapi kalau ini keren nih, dia sama-sama berdua nih, sama-sama dua naikin, karena emang harganya udah di pucuk-pucuk ini ya, mereka jualan ya. Baik, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata terus yang belum dibahas, mungkin nanti secepatnya dibahas ya. Dan ini ingat ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, tapi ini adalah sebagai media pembelajaran buat kita bersama. Oke, segitu aja, ciao.